Saudara-saudara, minggu lalu kita bicara tentang uang, minggu sebelumnya kita bicara tentang hutang, dan hari ini kita akan berbicara tentang hidup bersahaja, ya, atau hidup sebagai orang percaya. Hidup sebagai orang percaya itu, saudara, berbeda dengan hidup sebagaimana dijalani oleh orang-orang pada umumnya di dunia ini yang tidak mengenal Kristus. Sangat-sangat berbeda, tidak ada kesamaannya, tidak ada kemiripannya dalam pengertian bukan kemiripan, ya, tidak ada istilahnya itu identik atau sama, ya, tidak ada kesamaannya secara substansial, secara esensial, tapi mungkin ada kemiripan-kemiripan yang kita bisa lihat. Pada dasarnya kehidupan Kristen itu adalah kehidupan yang melayani dua aspek. Yang pertama-tama kita mengarahkan diri kepada kekekalan. Ya, maka mengarahkan diri kepada Tuhan dan firman-Nya, mengarahkan diri kepada kehidupan yang akan datang, yang sifatnya tetap, yang sifatnya kekal, yang sifatnya tidak tergeserkan. Itulah tugas pertama kita. Tapi bukan satu-satunya. Kalau orang Kristen evangelikal yang picik, yang sempit pemikirannya, ya itulah satu-satunya, mengarahkan diri ke sana. Itu pun pengertiannya dunia yang sana, bukan dunia langit bumi baru yang diperbaharui, bukan. Dunia yang di atas awan-awan atau di mana, ya. Nah, ini tugas pertama kita, saudara. Jadi orang-orang dunia ini tidak memikirkan itu. Fokus mereka di sini. Bagaimana Anda mengumpulkan sesuatu di sini, bagaimana Anda sukses di sini, bagaimana Anda berhasil di sini. Itulah standar, itulah ukurannya. Anda itu jadi manungso, jadi manusia. Kalau Anda sukses, kalau tidak sukses tidak jadi manusia. Di Sumba itu kasihan, ya, orang-orang itu dikatakan, sudah jadi orang kamu sekarang, ya. Loh, selama ini belum jadi orang dia. Sebelum dia kerja, belum sukses, belum punya apa-apa, dia tidak dianggap orang kalau begitu. Nanti kalau dia sudah sukses, saudara, punya rumah, punya apa-apa, begitu, ya. Lalu datang kepada keluarganya. Wih, hebat kamu, ya. Sekarang sudah jadi orang. Tadi nggak jadi orang berarti. Nah, inilah standar ukuran dunia, saudara. Kamu jadi orang dengan apa yang kamu punya. Kalau kamu tidak punya, kamu tidak jadi orang. Alkitab tidak melihat demikian. Sangat bertolak belakang, sangat berantitesis dengan perspektif yang semacam ini. Kalau kita yang pertama-tama dan terutama mengarahkan diri kepada kekekalan, dunia yang akan datang, langit dan bumi ini yang diperbaharui, tempat tinggal kita tetap selama-lamanya, dan apa yang kita kerjakan di dunia ini menentukan keadaan kita kelak seperti apa. Penebusan Kristus adalah memastikan bahwa masing-masing kita pasti masuk ke sana. Tetapi apa yang kita kerjakan di sini untuk Tuhan, itu akan menentukan keadaan kita kelak seperti apa. Paham, ya? Penebusan Kristus tidak menentukan keadaan saudara di sana. Orang Kristen malas mana sama dengan Paulus yang rajin memberitakan Injil. Ya, Tuhan itu adil, kan? Oh, enak saja orang jarang memberitakan Injil, malas memberitakan Injil, malas berdoa. Tapi dia terima mahkota. Ini saya pakai istilah sekolah minggu, ya. Jangan pikir mahkota harafiah, ya. Itu sama saja dengan orang-orang yang mahkota Paulus, sama saja dengan orang-orang yang malas. Tidak sama, saudara. Keadaannya berbeda. Nah, itu fokus kita yang pertama. Dunia yang akan datang. Dunia yang tetap. Kekekalan. Kedua, tetap ada tanggung jawab di sini. Dunia yang sekarang ini. Karena biar bagaimanapun, dunia yang sekarang ini akan berlanjut menjadi dunia yang akan datang. Ya, jangan pernah pikirkan surga itu sesuatu di atas awan-awan, ya. Penuh dengan bunga-bungaan, nanti kita melayang-layang ditemani bidadari-bidadari, gitu, ya. Tidak ada itu surga Kristen seperti itu. Surga Kristen, ya, bumi ini yang diubahkan oleh Tuhan. Diperbaharui, diregenerasi. Langit, surga dan bumi bersatu. Sekarang dipisah oleh apa? Dosa.
tapi nanti bersatu ketika Kristus datang kali yang kedua. Kristus injak kembali kakinya dalam natur kemanusiaannya di bumi ini, langit dan bumi bersatu. Langit dan bumi yang sekarang ini akan menjadi tempat tinggal kita selama-lamanya. Itulah dunia yang akan datang. Maka ada tugas penting yang kedua, selain yang pertama tadi. Hidup di sini, bekerja di sini, berpengaruh di sini sebagai orang Kristen, menjadi berkat di sini. Maka kita tidak boleh memotong diri dari dunia. Tidak boleh memisahkan diri dari dunia. Dunia ini, saudara. Kita hidup di sini, kita berjuang di sini. Maka orang Kristen hidup di segala bidang kehidupan dengan cara yang memuliakan Tuhan. Tidak ada yang tabu, tidak ada yang haram, tidak ada yang najis. Ya, semua suci kecuali dosa. Nah, kalau Anda menganggap main judi itu pekerjaan, itu salah. Main judi itu bukan pekerjaan, itu dosa, ya. Orang melacur itu dianggap itu adalah pekerjaan, itu salah. Melacur itu bukan pekerjaan, melacur itu dosa. Ya, tapi semua pekerjaan, mulai dari tukang beca, tukang sampah, jadi pendeta, jadi politisi, ya tidak ada yang najis, saudara. Ya, jadi bisnismen, jadi apa saja. Nah, pertempuran kita di bidang apa Tuhan panggil kita untuk bekerja di sini di dunia ini, sambil kita terus memberitakan Injil keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Itulah tugas penting kita. Jadi kita mengarahkan hidup pada masa yang akan datang sekaligus hidup di sini. Maka nilai hidup orang Kristen dan non-Kristen sangat berbeda. Kita tidak bisa berfokus di sini saja, lalu membangun di sini saja, lalu berakhir di sini. Itu adalah cara hidup yang tidak Kristiani. Tapi cara hidup Kristen adalah mengarahkan diri kepada kekekalan sambil bertempur di sini, sambil berpengaruh di sini, sambil menjadi berkat di sini. Nah, ini cara hidup Kristen, saudara. Nah, saudara, topik kita hari ini adalah hidup bersahaja. Kita hidup di sini, berpengaruh di sini, menjadi berkat di sini, tetapi ada satu nilai luhur yang kita harus jalankan, yang saya sebut sebagai hidup bersahaja. Saudara, di dalam, kalau saudara melihat kamus besar bahasa Indonesia, istilah bersahaja itu diartikan sebagai sederhana atau wajar. Ya, tidak berlebih-lebihan, ya, sederhana. Jadi alamiah, normal, itu namanya bersahaja. Saya pikir ini dari bahasa Melayu, ya, bersahaja. Jadi hidup bersahaja berarti apa? Ya hidup sederhana, hidup yang wajar, hidup yang normal, hidup yang tidak berlebih-lebihan, tidak memake up hidupnya. Tahu make up, saudara, ya? Cewek kan suka make up kan? Jadi wajah yang biasa-biasa di make up sedemikian rupa jadi cantik. Nah, ini tidak wajar. Semua make up itu tidak wajar, saudara. Jadi cewek-cewek ini membelanjakan uang mereka banyak sekali untuk beli make up, ya. Itu sebetulnya menjadikan diri tidak wajar itu. Ya, saya tidak mengatakan cewek tidak boleh make up, ya. Nanti suaminya lihat di luar, make upnya luar biasa. Lihat istri di rumah tanpa make up, begitu, ya. Lama-lama, aduh, kok lebih cantik sana. Ini salah, ya, saudara, ya. Tapi maksud saya tidak melarang orang make up, ya. Bukan itu maksudnya, poinnya. Tapi poin saya di sini adalah make up itu adalah sesuatu yang bukan wajar lagi. Banyak orang make up hidup, saudara. Bukan hanya wajah, tapi hidup di make up. Saya sama anak saya sering menonton itu salah satu YouTuber. Seorang pengusaha jadi YouTuber, ya. Saya tidak usah sebut nama karena saya tidak mau mengiklankan orang di sini. Bikin drama-drama, tapi bernilai dramanya. Walaupun kadang-kadang tidak ada nilai Kristianinya, kadang-kadang itu ada nilai Kristianinya. Ya. Itu ada cerita seorang anak pembantu. Anak pembantu kerja di tempat orang kaya. Dia bergaya hidup seolah-olah dia adalah orang kaya. Lalu kemudian dia meminjam mobil Mercy atau BMW. Lalu menyewa sekalian orang yang ditugaskan untuk menjaga Mercy. Itu yang
menjaga Mercy itu juga kerja di bos yang kaya ini. Sama dengan ibunya yang pembantu itu. Tapi dia sogok, itu yang jaga Mercy itu, kamu pura-pura jadi asisten saya ya. Ya, nanti kalau kita turun, saya akan balik kampung, biar orang kampung lihat saya orang sukses katanya. Nah, kemudian dibawalah mobil itu. Ini orang yang pegawainya orang kaya tadi yang ditugaskan untuk jaga itu disogok. Akhirnya pulang kampung. Ternyata yang punya mobil BMW itu juga pulang kampung yang sama. Kaget dia. Tapi dia pulang hanya pakai motor butut. Bukan motor baru saudara, bukan Matic ya, motor butut, motor lama. Dia tampilan biasa. Dia kaget ketika masuk, kok ada mobil saya di sini ya, gitu ya. Tapi dia diam-diam. Lalu berlagaklah itu orang yang pakai BMW-nya itu, saudara, anak pembantu tadi, berlagak setengah mati di sana. Tapi kemudian saudara, ketika dia sudah hampir berhasil menipu orang-orang kampung bahwa dia adalah orang hebat, si pemilik mobil itu kemudian memberitahu orang kampung, ini mobil ini punya saya. Ini buktinya ini. Dia ini cuman itu. Akhirnya dia dipermalukan habis-habisan di situ. Nah, banyak di antara kita make up hidup kita, termasuk pendeta juga saudara. Dia menampilkan hidup yang seharusnya bukan begitu kesehariannya. Betul ya? Kesehariannya bukan seperti itu saudara. Kalau pemuka-pemuka agama itu saudara, kalau kita ketemu ya, di jalan ya, halo Pak, ya gitu, tapi jalannya, dia mau menampilkan bahwa dia sangat suci. Bahwa dia beda dengan kamu yang menegur dia. Bahwa dia itu lebih suci, lebih hebat. Tapi saudara tahu kesehariannya di rumah enggak? Coba teliti kesehariannya di rumah. Apa seperti itu? Ya. Nah, sering semua orang, termasuk kita, termasuk saya, suka memake up hidup. Dan itu namanya tidak bersahaja. Itu namanya membuat-buat, memake up. Dan ini sebetulnya adalah sifat yang Farisi ya, hipokrit ya. Yang berpura-pura saudara. Tapi hidup yang bersahaja tidak demikian. Hidup secara normal, hidup secara apa adanya. Kalau begitu, hidup yang normal itu bukan berarti seseorang tidak boleh punya uang, tidak berarti seseorang tidak boleh kaya, bukan itu. Tapi inti daripada hidup bersahaja itu adalah, ini di dalam catatan saya, yang pertama, orang itu hidup menurut apa yang dia butuhkan, bukan menurut apa yang dia inginkan. Keinginan terlalu banyak saudara, orang habis satu ingin yang lain, habis yang lain ingin yang satu. Keinginan tidak pernah habis. Nah, orang yang hidup memuaskan keinginan, itulah orang yang hidup foya-foya. Tidak berguna sama sekali. Tapi hidup berdasarkan apa yang kita butuhkan. Kamu butuh apa? Butuh makan. Ya, itulah yang kita harus cari. Ya, butuh pakaian. Ya, itulah yang kita harus cari. Ya, hidup berdasarkan apa yang dibutuhkan. Membelanjakan uang berdasarkan apa yang dibutuhkan. Tidak peduli berapa kaya Anda. Tidak peduli berapa banyak uangmu. Tidak peduli berapa banyak yang kamu punya. Tapi kalau hidupnya tidak berdasarkan apa yang dibutuhkan, itulah namanya hidup tidak bersahaja. Itulah namanya hidup secara foya-foya. Nanti kita akan melihat bagaimana Alkitab itu dalam bahasa saya itu mengutuk hidup yang foya-foya dan bermewah-mewahan. Lalu saudara, yang kedua, dalam pemikiran saya, dalam catatan saya, hidup bersahaja itu berarti apa? Anda menggunakan semua fasilitas yang ada itu secara layak, normal. Ya. Bukan masalah mahal atau mewah, tapi apakah itu layak untuk dipakai. Paham ya saudara ya? Maka orang kalau orientasinya adalah hidup untuk memuaskan keinginan dagingnya, dia akan memilih yang paling bagus, paling mewah, paling nikmat untuk dirinya. Inilah hidup foya-foya. Tapi kalau orang mempunyai sifat yang sangat mulia, hidup bersahaja, dia memilih apa yang dia butuhkan, dan dia memanfaatkan fasilitas yang memang pantas, normal, layak. Itu kan artinya hidup bersahaja. Yang ketiga saudara, hidup bersahaja juga berarti bukan hidup yang suka memamerkan apa yang dipunya.
Orang kalau punya uang, pasti uang yang dipamerkan. Itu beberapa, mungkin 1-2 tahun lalu saya lihat itu banyak selebriti, banyak artis itu pamer saldo di ATM ya. Itu kegiatan paling tidak berguna, useless, meaningless ya. Itu dilakukan orang paling goblok, paling tolol itu kalau menurut saya. Lah ngapain kamu pamer ATM-mu di hadapan orang? Saudara pernah baca di Google atau di berita ya? Orang pamer saldo ATM-nya. Itu kegiatan paling tolol, paling goblok kalau menurut saya itu. Tidak ada guna sama sekali itu saudara. Orang-orang pamer mobilnya segala macam. Wah, jadi media sosial digunakan untuk ajang pamer. Itu kegiatan paling tolol, paling goblok di dalam pandangan saya. Saya sangat keras dalam hal ini saudara. Ya, tidak ada guna sama sekali. Jadi hidup bersahaja itu hidup apa adanya. Ada pemilik pabrik paling besar dan termasuk orang nomor 1 terkaya. Mungkin tahun lalu atau tahun keberapa begitu ya. Karena orang terkaya di Indonesia ini ganti-ganti terus ya. Kadang yang tadinya ada di bawah tiba-tiba melonjak ke atas, ke puncak. Pemilik pabrik besar, perusahaan besar. Ya. Pernah atau mungkin sampai sekarang masih jadi orang nomor 1 terkaya di Indonesia. Saya membaca itu saudara, dia makan tahu campur atau makan olahan tahu itu di satu warung yang biasa sekali. Yang orang biasa pun itu mampu beli di situ dan makan di situ saudara. Nah ini model seperti ini namanya hidup bersahaja saudara. Tapi kalau orang suka istilahnya itu apa? Flexing ya. Suka pamer itu artinya sudah hidup tidak normal, sudah hidup tidak dalam sesuatu prinsip kepantasan atau kelayakan, tapi sudah hidup di dalam pamer. Nah ini pengertian bersahaja saudara. Mari kita melihat sekarang secara singkat bagian-bagian Alkitab yang sudah dibacakan tadi. Saya mulai dari 1 Timotius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-6 dan seterusnya ya. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ya ibadah ya maksudnya ini. Tapi saya tidak mau menjelaskan ini karena fokus kita sekarang bukan itu. Tetapi Paulus kaitkan dengan kehidupan yang bersahaja. Yang mau dijelaskan di bawahnya itu dengan ibadah. Ya memang hidup kita ini adalah ibadah kepada Tuhan. Jadi saudara jangan hanya mengartikan ibadah itu hanya datang ke gereja berbakti ya. Bukan. Tapi seluruh kehidupan kita adalah ibadah di hadapan Tuhan, persembahan di hadapan Tuhan. Maka Paulus berkata persembahkanlah tubuhmu dalam pengertian seluruh hidup kita ya kepada Tuhan ya saudara. Karena hidup ini ibadah saudara ya. Ayat yang ke-7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Nah ini satu prinsip yang umum sebetulnya ada dalam dunia ini ya. Waktu kita lahir bawa apa-apa enggak? Enggak bawa apa-apa. Anda bawa emas 1 kilogram waktu lahir enggak? Enggak ada. Bawa badan saja, telanjang lagi, enggak punya baju, enggak punya apa, sambil ngoek-ngoek, nangis-nangis. Kalau tidak ditolong sama papa mamanya, tidak ditolong sama perawat, sama dokter, ya enggak bisa apa-apa, enggak bisa hidup saudara. Mati langsung. Begitu lahir langsung mati. Jadi enggak membawa apa-apa saudara. Ya, ini prinsip yang umum ada dalam dunia ya. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Waktu mati itu tidak bisa bawa apa-apa juga. Ya, saya kalau orang mati terlalu di make up juga saya nggak setuju ya. Saya malah mau mengusulkan kalau saya yang mati, mending tidak usah di make up, tidak usah macam-macam. Ya kalau mau pakai jas, pakai aja ya. Bahkan saya tidak setuju kalau saya dimandikan. Kalau saya dimandikan kan saya ditelanjangi ya. Saya tidak maulah begitu ya. Tidak usah dimandikan lebih bagus. Tidak pengaruh. Orang Kristen itu tidak tergantung berapa bagus kamu dimandikan, di make up, lalu kemudian dianggap masuk surga. Tidak ada urusannya itu. Orang Kristen mati meledak di atas pesawat, kemudian tulang-tulangnya, dagingnya sudah tidak jelas, jatuh ke laut atau jatuh di pegunungan. Itu jelas hidup bersama Kristus. Nanti dibangkitkan oleh Tuhan Yesus dan hidup di dalam langit dan bumi yang baru. Rohnya waktu mati langsung bersama Tuhan Yesus di surga. Jadi jangan ditakutkan dengan hal-hal perkara remeh-temeh seperti itu ya. Karena istri saya masih jauh lebih muda, mungkin
Kalau saya mati lebih dahulu, tidak usah dimandikan, ya, tidak usah di make up. Kalau mau pakaikan jas cukup, ya, mungkin jas yang saya biasa pakai khotbah, ya. Saya pikir itu, ya, saudara. Ini maksudnya Paulus itu gini, tidak membawa apa-apa waktu kita mati itu, tidak ada. Jadi datang dengan telanjang, pulang juga tangan hampa, tidak bawa apa-apa. Semua pencapaian kamu di dunia hanya ditinggalkan dan dinikmati oleh orang-orang yang masih hidup. Saudara paham, ya? Jadi saudara, prinsip yang juga ada di dunia ini juga Paulus tulis di sini, saudara. Karena ini prinsip yang baik sekali dan sangat penting. Lalu kemudian Paulus melanjutkan, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ini sebetulnya satu prinsip kecukupan yang Paulus mau berikan. Paulus bukan berkata yang penting kamu punya makanan dan pakaian, sudahlah, rumah tidak perlu, ya, sekolah kan anak tidak perlu, apa-apa tidak perlu lah, yang penting makan saja terus pakai pakaian, ya sudah, tidur di hutan begitu, tidak ada kayak gitu, saudara, ya. Bukan itu maksudnya, tapi prinsip kecukupan. Dan Paulus di sini hanya mencatat dua yang paling pokok kebutuhan primer manusia, ya. Kalau mau ditambah sebetulnya asal ada tempat tinggal, ya, begitu maksudnya, ya. Jadi prinsip kecukupan yang mau diajarkan Paulus di sini. Banyak orang itu sudah punya banyak tetap merasa tidak cukup. Masih rakus ngambil punya orang. Masih rakus mengambil sesuatu yang di luar jangkauannya. Ada orang yang jiwanya sangat bagus sekali. Nah, ini orang kaya sesungguhnya. Punya sangat terbatas. Sumber-sumber yang dia punya, resources yang dia punya sangat terbatas. Tapi dengan yang sangat terbatas itu, dia atur sedemikian rupa dan cukup. Nah, ini yang dimaksud Paulus. Paulus itu mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kalau Paulus mau kaya, bisa. Dia adalah rasul terkenal, merintis banyak gereja, punya jemaat sangat banyak. Tinggal dia bilang, kumpulkan persembahan untuk saya mau berangkat ke Antioquia. Biasanya jemaat itu kalau sangat-sangat suka dengan seorang pendeta, mereka pasti kasih persembahan, tidak main-main, betul, ya? Tidak mungkinlah kasih 2.000, 1.000 rupiah gitu, tidak ada itu, saudara. Tapi Paulus tidak mau menggunakan semua itu, dia mencukupkan diri dengan apa yang ada. Bahkan untuk kebutuhannya, dia rela kerja sendiri dengan tangannya sebagai pembuat tenda. Jadi waktu Paulus bicara ini, Paulus bicara bahwa apa yang kita punya itu cukup. Anugerah Tuhan, berkat Tuhan itu cukup. Cukupkan diri dan apa yang ada. Nah, di dalam konteks ini Paulus mengajarkan satu nilai atau value Kristen yang sangat luhur dan sangat tinggi. Bahwa hidup bersahaja itu adalah hidup yang unggul, yang mulia di dalam perspektif Kristen. Sedangkan hidup mewah, foya-foya, itu adalah hidup yang sama sekali tidak Kristiani. Maka saudara lihat, itu pendeta-pendeta karismatik yang mewah-mewah itu, yang suka dan kemewahan, suka pamer kemewahan, istrinya aja pakai tas Hermes harga miliaran, ya. Tas perempuan harga miliar, kan goblok kalau menurut saya itu. Ya, kalau ada pendeta karismatik mau debat sama saya, mungkin saya berani goblokin mereka di depan jemaat. Tidak apa-apa, ya, pendeta kadang-kadang kasar, ya. Ya, bodoh ya bodoh, saudara. Bodoh Anda bilang hebat, ya, ini gimana, ya? Sesuatu yang bodoh merupakan kebodohan, kita kata oh hebat, bagus. Ini kan konyol, saudara. Bayangkan istrinya pakai tas Hermes, harga 1 miliar. Saudara tahu isinya tas itu apa? Paling-paling juga tisu. Paling-paling juga tisu, kan? Ya, isi tisu. Isinya apa lagi? Itu lipstiknya buat make up, sama kacanya nanti kalau pas di mobil mewahnya dia. Itulah kerjaan perempuan. Orang kayak gitu suruh kerja di dapur, korek-korek gosok-gosok wajan apa, enggak mau lah itu, saudara. Kalau saya bersyukur istri saya sangat-sangat wajan, sangat-sangat dapur. Ya, kalau istri saya tidak dapur, ya saya kan setengah mati juga, tidak bisa pelayanan, ya. Artinya saya kerja double dong, ya. Kerja riset, kerja pelayanan, siapkan khotbah, sambil ngosek-ngosek wajan di dapur.
Banyak istri pendeta itu enggak, saudara. Ini jarinya lentik sekali, lebih lentik daripada jari artis. Wah, dikasih apa namanya ini ya, pewarna lah, macam-macam lah begitu. Rambutnya dicat-cat lah gitu. Pokoknya mereka tidak mau kalah dengan selebriti. Dan gaya hidup yang seperti itu, saudara, itu pasti membutuhkan uang yang banyak. Pasti membutuhkan duit yang tidak sedikit. Maka pendeta harus membangkitkan uang dari jemaat. Beri persembahan, Tuhan ganti berpuluh-puluh kali lipat. Setelah persembahan itu masuk ke kantong pribadinya, istrinya beli tas Hermes dan mendukung gaya hidup hedonis yang mewah. Ini kehidupan yang terkutuk. Ini kehidupan yang terkutuk, saudara. Kehidupan yang sama sekali tidak Kristiani. Lebih tepat kalau kita katakan kehidupan yang bersifat satanik. Bukan kehidupan yang Kristiani. Kehidupan yang diinspirasikan oleh iblis. Iblis maunya yang enak, yang mewah, tapi di dalamnya dosa, saudara. Tapi Tuhan, firman Tuhan berkata, hidup bersahaja, hidup wajar, hidup normal. Kalau engkau kaya, uangmu manfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat, yang berguna, untuk kerajaan Allah, untuk pekerjaan Tuhan, untuk sesama, untuk masyarakat, saudara. Tidak peduli dia agamanya apa, Anda bisa melakukan kebaikan. Betul ya? Orang Kristen kalau kaya dia bentuk yayasan atau semacam perkumpulan untuk memperkaya orang lain, dalam pengertian untuk memberdayakan orang lain, tidak peduli agamanya apa, dia Islam, dia Hindu, dia Buddha, dia Kristen, yang bermanfaat untuk masyarakat luas, itu kan jauh lebih bagus, saudara. Betul ya? Itu jauh lebih bagus. Jadi saudara, Paulus di sini mengajarkan kehidupan yang bersahaja. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Mungkin saya lanjutkan sedikit aja lagi yang sisanya. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Saya tidak perlu jelaskan lagi ini. Mereka yang ingin kaya, ingin yang segala sesuatu, mau hidup hedonis, mereka jatuh ke dalam berbagai pencobaan dan berbagai nafsu yang hampa, kata Paulus. Tidak ada guna. Tidak ada guna sama sekali, saudara. Lalu Paulus lanjutkan ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dan berbagai-bagai duka. Minggu lalu saya sudah menjelaskan ini, saya kira saya tidak perlu lagi menjelaskan. Lalu kita sekarang ke Timotius pasalnya yang kelima, ayat yang ke-6 ya. Timotius pasal 5 ayat yang ke-6. Ini agak sulit dibuka, saudara ya. Ayat yang ke-6 ya. Perhatikan baik-baik. Tetapi seorang janda. Ini dalam konteks ini Paulus bicara tentang janda ya. Dalam pengertian zaman itu gereja ya. Janda itu harus ditolong, saudara. Janda artinya orang yang sudah tua, yang tidak punya siapa-siapa, dan mereka harus dibantu oleh gereja ya. Tapi Paulus harus hati-hati di sini ya. Dia memberikan peringatan, janda yang sungguh-sungguh janda itulah yang diperhatikan, tetapi janda yang sebetulnya mereka apalagi umur masih muda tapi sudah menjanda, itu Paulus peringatkan, karena biasanya janda-janda yang semacam itu suka terjerat ke dalam berbagai-bagai hidup yang tidak benar, hidup foya-foya, pesta pora, mewah-mewah dan lain sebagainya. Konteksnya seperti itu, saudara ya. Ayat yang ke-6 ya. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Bagi saya ini kutukan, saudara. Sudah mati selagi hidup, masih hidup loh. Masih ketawa-ketawa, mengecek kikian gitu ya. Main-main musik sampai joget-joget, dansa-dansi sama teman-temannya. Foya-foya, minum-minum, merokok-merokok. Ya, tapi Paulus berkata, dia sudah mati selagi hidup. Sudah mati, saudara. Nggak ada guna. Itu artinya apa? Kalau bahasanya lebih kasar, dia adalah sampah, nggak ada guna. Orang mati masih bisa gerak, enggak? Orang mati masih bisa kita mintai tolong, enggak?
tolong saya dong, masih bisa kerja enggak? Sudah enggak ada apa-apanya. Nah itu Paulus umpamakan dengan orang mati dong. Janda hidup mewah-mewah, sudah mati itu. Selagi hidup, dia hidup tapi mati. Enggak ada guna maksudnya, useless. Kehidupan yang sama sekali tidak berguna. Hampa, sia-sia. Sampah. Ya. Jadi saudara, Alkitab mengutuk hidup foya-foya mewah-mewahan itu, Alkitab mengutuk. Bahkan di dalam hal yang lebih detail, perihal makan minum saja, orang yang menjadi orang rakus, pelahap, istilah Alkitab itu pelahap. Pelahap itu pasti ada hubungannya dengan pesta pora. Hanya cari kuliner, pesta pora, kuliner, pesta pora, kuliner, pesta pora. Itu adalah sesuatu yang Alkitab juga kutuk saudara. Melahap itu adalah salah satu bentuk daripada hidup foya-foya. Jadi dia makan sudah bukan untuk hidup, mempertahankan hidup, tapi untuk kenikmatan dan untuk foya-foya dan mewah-mewahan. Ya, seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Satu ayat lagi. Yakobus 5. Ayatnya yang ke-5. Dikatakan di sana, dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Ini juga keras sekali. Ya, sesungguhnya ini saya tidak menjelaskan ya tadi ya. Ini konteksnya ini Paulus sedang menghardik orang-orang kaya yang memeras pekerja-pekerja, menahan upah mereka demi memperkaya diri ya. Sambil mereka foya-foya dan segala sesuatunya. Tapi Paulus berkata, dalam kemewahan kamu telah hidup berfoya-foya, telah hidup dan berfoya-foya di bumi, kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan, saudara. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar dan tidak dapat melawan kamu. Jadi orang-orang kaya yang foya-foya, yang mewah-mewah sambil memeras orang lain ini, saudara, mereka sedang membunuh orang lain dan di atas kejahatan itu mereka hidup bermewah-mewah dan hidup hedonis, dan ini sangat-sangat terkutuk, saudara. Jadi itu yang saya bisa jelaskan daripada ayat-ayat firman Tuhan yang sudah dibacakan tadi. Dengan demikian, masih banyak bagian Alkitab kalau kita mau bahas, tetapi dengan demikian Alkitab sangat-sangat mengkritik keras hidup mewah-mewah dan hidup foya-foya. Dan Alkitab sangat-sangat mengunggulkan dan menganggap sangat bernilai dan penting sekali hidup bersahaja. Lalu saudara, kalau kita kaitkan dengan kehidupan juru selamat kita, saudara lihat keunggulan, kemuliaan karakter Tuhan Yesus Kristus itu adalah dari kebersahajaan hidupnya. Bukan dari apa yang dia pakai. Saudara, waktu dia masuk ke Yerusalem di akhir-akhir hidupnya, dia menunggangi keledai apa? Keledai betina, keledai beban yang sangat muda. Ya. Enggak jantan sama sekali. Keledai aja dibanding kuda, enggak jantan, saudara. Anda menunggangi keledai mau enggak? Saya lebih mau kuda, ya. Kan gagah kuda kan? Betul ya? Keledai, saudara. Ini menunjukkan apa sih sebetulnya? Raja yang agung, Sang Mesias itu adalah Mesias yang sangat bersahaja. Tetapi di dalam kebersahajaannya itu, dia sangat-sangat luar biasa dan agung sekali. Di dalam kebersahajaannya dia bisa menjangkau semua orang. Di dalam kekayaan dan kemewahannya, orang-orang kaya bisa jangkau orang enggak? Tidak mungkin, dia pilih-pilih pasti. Mau cari teman pasti pilih-pilih ya. Kalau tidak kaya sama seperti dia, tidak mungkin dia berteman, dia gengsi, saudara. Orang miskin saya tidak mau lah, ya. Tidak cocok, itu bukan level saya, bukan kelas saya loh. Ya. Dia bukan level saya, bukan kelas saya. Saya tidak mau bergaul. Tapi orang yang rendah hati seperti Tuhan kita Yesus Kristus ketika berada di bumi ini, dia menjangkau orang-orang berdosa yang dianggap berdosa
kotor oleh orang-orang Farisi yang menganggap diri mereka suci, oleh pemuka-pemuka agama, oleh ahli-ahli Taurat. Dia menjangkau pelacur-pelacur, dia menjangkau pemungut-pemungut cukai, dia menjangkau orang-orang yang tersingkirkan di dalam masyarakat. Karena dia merendahkan dirinya, saudara. Dan dari sana dia mempertobatkan mereka. Kepada pelacur dia berkata, atau pejinah, pergi, jangan berbuat dosa lagi. Kepada pemungut cukai, dia menyerukan pertobatan kepada mereka, sampai akhirnya orang seperti Sakius mengatakan, saya akan kembalikan apa yang saya peras. Keagungan, kemuliaan seseorang ternyata bukan dari apa yang dia punya. Ternyata bukan apa yang dia pakai. Bukan emas yang menggelantung di telinganya. Bukan emas. Sekarang ini perempuan juga bukan hanya telinga ya. Di hidung juga ditusukkan emas begitu. Bukan emas yang menggelantung di lehernya. Tapi ternyata hidup yang bersahaja. Itu yang bercahaya di tengah-tengah orang. Tapi banyak orang bodoh. Silau, saudara. Wih, datanglah dia, Pak Pendeta. Naik apa Pak Pendeta? Saya naik motor tadi. Oh ya, duduk Pak Pendeta ya, duduk. Datang lagi pendeta satu. Ih, pakai Pajero. Ih, Pak Pendeta, duduk di sini Pak Pendeta ya. Duduk ditemani, karena dia pakai Pajero. Inilah sifat manusia, silau. Bagi saya, orang yang silau seperti itu adalah kebodohan yang luar biasa. Maka orang sulit melihat emas, sulit melihat hal-hal yang mahal dan berharga sekali di dunia ini karena matanya silau. Padahal nilai manusia itu lebih tinggi dari apapun di dunia ini, yang ada di dunia ini. Karena kita dicipta menurut gambar dan rupa Tuhan Allah. Apalagi orang Kristen sudah dilahirkan kembali menjadi milik Kristus. Kalau ditambah dengan kemuliaan karakter yang luar biasa. Tidak peduli engkau tidak punya uang, tidak peduli engkau tidak punya apa-apa, tapi kalau engkau mempunyai karakter yang mulia, engkau mempunyai hidup yang bersahaja, maka engkau adalah orang yang paling kaya, paling mulia, paling berharga di dunia ini. Saudara, dan itu yang ditunjukkan oleh juru selamat kita. Mengapa pengaruhnya besar sekali? Orang jangan langsung karena dia adalah Allah yang datang menjadi manusia. Kalau Allah mau berpengaruh kepada kita, nggak perlu cara kayak gitu. Kalau dia hanya mau menunjukkan bahwa dia Allah. Betul ya? Tampilkan diri aja di hadapan kita. Ya kita mati semua saudara. Bukan itu. Tapi Yesus ikut jalan salib. Turun, lahir dengan sangat miskin. Selama hidup taat sebagai budak. Taat kepada kehendak Bapaknya. Sampai mati terkutuk di atas kayu salib. Ini kehidupan yang real, saudara. Bukan berpura-pura Tuhan Yesus di sana. Di dalam natur kemanusiaannya dia jalani semua itu dengan sangat tertib, teliti, tidak satu pun yang dibiarkan lolos atau tidak dijalani. Keagungan kemuliaan Tuhan Yesus sebagai Mesias itu lahir dari sana, saudara. Bukan karena dia Allah datang mengambil natur manusia ya otomatis hebat, bukan itu. Maka Yesus Kristus sangat-sangat berpengaruh. Itu sebabnya orang sekelas Napoleon Bonaparte pun sadar hal itu. Ketika suatu saat Napoleon sudah dibuang ke salah satu pulau, dia duduk bersama seorang yang bersama-sama dengan dia. Saya lupa dia dibuang atau dia sedang berada di satu pulau itu, saudara. Dia bertanya kepada salah satu tentaranya itu, panglimanya. Tahu Napoleon ya, Napoleon Bonaparte pemimpin Perancis masa lalu ya. Orang sangat hebat itu dalam sejarah ya. Tapi orangnya tidak gagah ya, hanya pendek, badannya pendek. Ya, tapi orang yang sangat hebat sekali, pemimpin perang juga. Dia tanya kepada pegawainya itu, kamu tahu enggak? Apa bedanya Yesus dengan pemimpin seperti saya? Ya saya ingat namanya itu Count Montholon namanya itu yang dia tanya. Montholon, kamu tahu enggak bedanya Yesus dengan saya?
atau pemimpin seperti saya? Saya tidak tahu. Sini saya jelaskan, kata Napoleon. Kalau kami pemimpin ini, dunia ini, kami akan mencari pengikut dengan pedang. Bila perlu kami hadir, kami bangkitkan semangat mereka, kami suntikan mereka kemauan untuk berbakti kepada kami, dan mereka menjadi pengikut kami. Kalau orang tidak mau, kami bisa paksa dan kekuatan kami, pedang. Tapi kamu tahu enggak Yesus itu? Yesus tidak pakai semua itu. Dia sangat misterius sekali. Tidak kelihatan. Dia datang dalam hati seseorang. Dia tinggal di dalamnya. Setelah itu, orang di mana Yesus datang secara misterius itu akan berbakti kepada Yesus seumur hidup. Tidak ada kekerasan, tidak ada pedang. Itulah bedanya Yesus dengan pemimpin seperti kami. Itulah kemuliaan karakter Sang Juru Selamat yang sudah dinyatakan ketika dia datang merendahkan diri begitu hebat, begitu luar biasa. Maka saudara jangan percaya ketika mengatakan orang hebat itu adalah dia yang bisa menundukkan orang lain dan pedang. Itu bukan orang hebat. Dia yang bisa menundukkan orang lain dengan kekuatan secara politik. No, itu bukan orang hebat. Tapi dia yang bisa menundukkan orang lain dengan hati. Dia datang, masuk ke dalam hati kita, kita mau, kita rela, kita berbakti kepada dia seumur hidup. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kebersahajaan hidup Tuhan Yesus menjadi teladan kita. Saya tidak melarang Anda mencari uang yang banyak. Saya tidak melarang orang Kristen menjadi kaya. Silakan kaya raya, silakan punya banyak uang. Tapi hidup harus bersahaja sesuai dengan hidup juru selamat kita Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kita pulang dari firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk firman-Mu. Kami sudah mendengarkan tentang hidup bersahaja. Kami juga sudah mendengar, melihat kehidupan juru selamat kami yang bersahaja. Biarlah hidup bersahaja ini juga menjadi nilai hidup kami, sehingga kami akan menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh meneladani Kristus dan menjadi berkat di dalam dunia ini. Biarlah semua orang-orang yang melayani Tuhan, orang-orang percaya, semua hamba-hamba Tuhan, juga jemaat biasa, boleh meneladani Kristus. Dan para pendeta, hamba-hamba Tuhan yang hidup bermewah-mewahan, kiranya Tuhan sendiri menghardik dan menegur mereka. Tolong kami Tuhan, berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.